Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngedawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuhan man sing sapa wonge intaqala ngalih sapa eman ae tahawwala tegese ngalih sapa eman masyian halalumaku au raqiban atawa nunggang min mahallihi ngalih saking panggonane si eman ila mahallin akhar tumeka marang panggonan kang weneh. Ngalih liyata'allama supaya belajar sapa eman ilman ing ilmu minal ulumi syar'iyyati saking piro-piro ilmu syariat. Gofaro mangka dihampura sopo lahu kedue si eman ae mata kodama tegese barang kang wis dingin opo ema mil zambihi saking dosane si eman as-saghair piro-piro kang cilik qabla ayyahtuwa ing dalem sadurunge yen ta cengkat sopo eman ae khutwatim min maudhi'ihi tegese cengkat saking panggonane si eman. Iza aroda nalikane ngarepaken sapa eman bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon intaqala ngarepaken wajhallahi ta'ala ing keridhoane Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syairazi diriwayataken hu ing hadis ngeriwayataken ing hadis sapa Asy-Syairazi Imam Syairazi Syekh Syairazi an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa berpindah tempat, artinya berpindah baik berpindah dalam proses perpindahannya itu dengan cara berjalan atau jalan kaki, ataupun berpindah tempat dengan cara naik suatu kendaraan, entah itu onta, entah itu kuda, entah itu naik motor, entah itu naik mobil. Yang jelas barang siapa yang berpindah tempat, pindahnya itu jalan kaki maupun pindah dengan cara menunggangi suatu kendaraan, ya, berpindah itu mim mahalihi ila mahalin akhar, pindahnya dari satu tempat ke tempat yang selanjutnya. Berarti dari tempat tinggal, tempat pertama ke tempat tujuan. Menuju tempat tujuan itu baik dalam proses berjalan maupun naik suatu kendaraan. Liyata'allama ilman, dengan tujuan belajar ilmu. Di sini yang dimaksud belajar ilmu adalah minal ulumi syar'iyyah, yaitu maksudnya adalah belajar ilmu agama syariat, agama Allah Subhanahu wa taala. Pindah dari satu posisi ke posisi yang kedua sebagai tujuan, dengan proses pindahnya itu baik jalan kaki maupun nunggang atau naik kendaraan, apapun kendaraannya itu, di tempat tujuannya adalah untuk belajar ilmu agama, belajar untuk memahami ilmu-ilmu agama, ilmu syariat. Maka kata Kanjeng Nabi, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni bagi seorang tersebut ma taqaddama min dzambihi saghair. Maksudnya adalah diampuni daripada dosa-dosanya yang kecil. Jadi dosa-dosa kecilnya seorang tersebut diampuni Allah. Diampuni bagaimana? Diampuninya itu qabla ayyahtua, sebelum dia melangkah. Jadi orang yang berpindah tempat ke tempat kedua sebagai tujuan dalam rangka mencari ilmu Allah, menuntut ilmu Allah, belajar ilmu agama,
Ya, belajar ilmu agama itu sebelum melangkah ke tempat yang dituju sebagai tujuan tempat belajar agama, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecilnya. Ya. Jadi kalau kita sering melangkahkan kaki ke tempat ilmu agama, ke majelis-majelis ilmu, maka dosa-dosa kecil kita akan semakin lama semakin terkikis, terus habis. Karena dalam satu keterangan tidak ada dosa yang besar kalau terus digempur dengan istighfar. Artinya terus dikikis. Ya, tiadalah dosa yang besar melainkan itu merupakan kumpulan dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil akan terus terhapus ketika kita rajin melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, di mana di situ kita belajar agama, ya, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun diampuni dosanya, diampuni dosa-dosa kecilnya, ya, itu apabila orang tersebut memiliki hendak, memiliki niat, ya, idza arada bidzalika wajhallahi ta'ala. Ketika seorang tersebut memindahkan posisi ke tempat tujuan ilmu, belajar ilmu agama dalam rangka ibtigha'an mardatillah, dalam rangka mencari ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa kecilnya. Jadi diampuninya lah dosa-dosa kecil disebabkan perpindahan tersebut mencari ilmu Allah dalam rangka ibtigha'an mardatillah. Jadi dalam rangka mencari ridho Allah. Maka niatkan segala aktivitas yang baik adalah dalam rangka thalabal liridhoillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua, ya, tidak ada artinya bila mana Allah sang pemilik jagat raya ini, bahkan ilmu yang kita miliki pula adalah merupakan titipan Allah. Jika Allah tidak ridho, apalah daya kita. Maka mudah-mudahan segala aktivitas yang baik yang kita lakukan setiap harinya adalah diniatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradih.